sehingga menobatkan dirinya menjadi juara tak terbantahkan kelas bantam super, dan menjadi petinju pria kedua yang mampu juara undisputed di dua kelas yang berbeda. Hebatnya, Inoue melakukannya hanya dalam rentang waktu 1 tahun saja. Berbagai pertandingan seru dan menarik banyak tersaji di tahun 2023 ini. Sebut saja laga Gervonta Davis melawan Ryan Garcia, Terence Crawford melawan Errol Spence, Canelo Alvarez melawan Jermell Charlo, David Benavidez melawan Demetrius Andrade, dan dalam video kali ini kita akan membahas petinju-petinju terbaik sepanjang tahun 2023. Ya, kita akan melihat 10 daftar nama petinju pound for pound terbaik di tahun 2024. Tapi disclaimer dulu ya, daftar nama ini saya ambil dari urutan yang dikeluarkan oleh situs ESPN Sport, di mana ESPN selama ini selalu mengeluarkan daftar nama petinju terbaik menurut versi mereka. Jadi, kalau teman-teman merasa tidak sependapat dengan urutan petinju terbaik dalam list ini, ya sah-sah saja. Dan silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Baiklah, langsung saja kita mulai dari peringkat ke-10. Ada Tyson Fury. Ini adalah tahun yang aneh bagi The Gypsy King. Tyson Fury banyak dikritik keras karena menunda pertarungan yang tak terbantahkannya melawan raja kelas berat lainnya, Alexander Usyk, yang sekarang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Februari. Fury beruntung bisa mempertahankan rekor tak terkalahkannya dalam kemenangan keputusan yang cukup kontroversial atas mantan juara UFC Francis Ngannou pada bulan Oktober yang lalu. Dalam laga itu, Francis Ngannou membuat Fury menghantam kanvas dalam laga debutnya. Namun, bisa dibilang di jajaran petinju kelas berat, nama Tyson Fury lah yang sering diincar oleh petinju-petinju yang lain. Urutan 9 ada Shakur Stevenson. Meskipun Stevenson berhasil membuat pukulan keras melawan Edwin De Los Santos dan membuat Edwin De Los Santos masuk ke dalam rekor pukulan paling sedikit dalam 12 ronde dengan hanya 40 pukulan saja, Stevenson secara luas dikritik karena betapa membosankan kemenangannya di bulan November dalam pertarungan perebutan gelar di berat 135 pound yang kosong. Stevenson memenangkan semua pertandingannya pada usia 26 tahun. Namun, banyak sekali yang mengkritiknya karena dinilai dia tidak bertarung dengan ofensif. Peringkat ke-8 ada Gervonta Tank Davis. Tank Davis mampu mendominasi lawannya sebelum acara mengesankan saat merebut gelar IBF di kelas 130 pound dari Jose Pedreza. Sejak saat itu, bintangnya semakin berkilau, dan dia menjadi salah satu selebritas paling populer di Amerika. Tank Davis selalu menjual habis tiket pertandingan dengan mudah, dan tampil di Showtime pay-per-view. Petinju kidal berusia 28 tahun ini memiliki KO yang menjadi sorotan atas kemenangannya dari Leo Santa Cruz di ronde ke-6. Dan menunjukkan bahwa power pukulannya semakin bertambah kuat saat tampil menghentikan Mario Barrios yang badannya jauh lebih besar di ronde ke-11. Tank juga menang ketika tidak dalam kondisi terbaiknya ketika melawan Isaac Cruz. Saat itu dirinya dikabarkan memiliki cedera retak tangan. Setelah itu, ia membungkam Rolando Romero dengan TKO ronde ke-6. Juga peraih gelar WBA di kelas 130 pound Hector Luis Garcia dengan TKO ronde ke-9, dan yang paling baru menghajar Ryan Garcia di ronde ke-7 yang sebelumnya tak pernah terkalahkan. Peringkat 7 ada Artur Beterbiev. Rekor gila yang sejauh ini dipegang oleh petinju 38 tahun ini belum bisa dipecahkan oleh petinju yang lain, yaitu mampu memenangkan semua pertandingannya dengan finish, atau dengan kata lain, 100% persentase kemenangan melalui KO. Melihat statistik itu, sepertinya tidak perlu lagi diragukan betapa kerasnya pukulan petinju kelahiran Rusia ini.
Memulai karir profesional pada tahun 2013, dia selalu menghentikan lawan-lawannya dengan pukulan KO-nya. Pertandingan terakhirnya terjadi pada Januari 2023 saat menghentikan jagoan. Selanjutnya, Callum Smith pada 13 Januari mendatang. Peringkat 6 ada Devin Haney. Setelah dirinya menjadi pemegang gelar penuh WBC, menyusul kemenangan dominan atas Zaur Abdullaev, ia mempertahankan gelarnya, terutama mengalahkan mantan peraih gelar 3 divisi Jorge Linares, mantan peraih gelar 130 pound Joseph Diaz. Petinju berusia 24 tahun itu mampu mencetakkan kemenangan dominan atas pemegang gelar IBF, WBA, dan AWBO, dan kemudian menjadi juara The Ring saat melawan Jose Kambosos Jr. dan menjadikan dirinya sebagai juara tak terbantahkan di kelas 130 pound. Kemudian ia mampu mengalahkan Vasyl Lomachenko dengan cara yang kontroversial dan menang dominan saat melawan Regis Prograis di kelas barunya, yaitu 140 pound. Di posisi 5 ada Canelo Alvarez. Sang raja kelas menengah super tak terbantahkan ini sudah 2 kali bertarung di 2013, di mana ia mampu memenangkan 2 laga itu dengan dominasi penuh, masing-masing atas John Ryder dan juara undisputed kelas menengah ringan Jermell Charlo. Mantan raja pound for pound ini masih menjadi juara tak terbantahkan di salah satu divisi olahraga terpanas dan membuktikannya saat melawan Jermell Charlo di acara pay-per-view bulan September kemarin. Ia pun menegaskan bahwa di usia yang 33 tahun ini dia belum selesai. Gencar rumor beredar akan pertarungannya melawan petinju tak terkalahkan David Benavidez di tahun 2024 mendatang. Di peringkat 4 ada Dimitri Bivol. Menyusul tahun 2022 yang luar biasa baginya, termasuk kemenangan atas Canelo Alvarez dan pengakuan universal sebagai petarung terbaik pada tahun itu, Bivol absen selama 13 bulan lamanya dari pertandingan. Bivol selalu diharapkan menghadapi juara 3 sabuk Artur Beterbiev dalam pertarungan tak terbantahkan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Namun untuk mengisi kekosongan itu, Bivol bertarung melawan Lyndon Arthur pada 23 Desember yang lalu. Bivol pun berhasil mengungguli Lyndon Arthur yang kalah telak pada bulan Desember. Masuk dalam peringkat 3 besar. Nomor 3 diisi oleh Alexander Usyk. Sejak tahun lalu, petinju tak terkalahkan asal Ukraina ini selalu menempati posisi teratas dalam jajaran pound for pound. Perjalanan karir profesional Usyk telah menghasilkan rekor yang sempurna. Mantan raja kelas penjelajah yang tak terbantahkan ini mencetak sepasang kemenangan gemilang atas Anthony Joshua untuk menyatukan trio gelar kelas berat. Menyusul kemenangan KO atas musuh wajibnya Daniel Dubois, Usyk kini berhasil mendapatkan pertandingan penyatuan 4 sabuk yang tak terbantahkan melawan juara WBC Tyson Fury yang dijadwalkan pada Februari 2024. Peringkat 2 ada Naoya Inoue. Inoue mampu melahap semua lawan yang ada di hadapannya dalam perjalanannya untuk merebut gelar dunia di berat 108 pound, 115 pound, 118 pound, dan 122 pound. Monster Jepang ini memiliki pukulan keras sesuai dengan julukannya. Kemenangan atas juara dunia 4 kelas Nonito Donaire lah yang memberikan banyak pujian bagi Inoue. Ia berhasil mengalahkan Donaire dalam keputusan unanimous decision dan kemudian dinobatkan sebagai pertarungan terbaik tahun 2019 oleh The Ring Magazine. Dan mampu menghentikan Donaire di ronde kedua dalam rematch mereka. Petinju yang saat ini berusia 30 tahun menjadi juara kelas bantam tak terbantahkan usai mendominasi Paul Butler. Dengan tidak ada lawan tersisa untuk ditaklukkan di kelas 118 pound, Inoue memutuskan untuk menambah berat badannya dan mampu memukul jatuh Stephen Fulton di ronde ke-8 dan menambah gelar WBC dan WBO-nya di kelas bantam super ini. Tak cukup sampai di situ, Inoue pun naik ring lagi pada 26 Desember. Dan mengalahkan Marlon Tapales, sehingga menobatkan dirinya menjadi juara tak terbantahkan kelas bantam super.
dan menjadi petinju pria kedua yang mampu juara undisputed di dua kelas yang berbeda. Hebatnya, Inoue melakukannya hanya dalam rentang waktu 1 tahun saja. Dan inilah petinju terbaik pound for pound, Terence Bud Crawford. Sebelumnya kita bicara tentang juara undisputed di dua divisi yang baru saja diraih oleh monster Jepang Naoya Inoue. Tapi tahukah kalian, petinju pertama yang berhasil melakukannya adalah Terence Crawford. Ya, meskipun secara kontroversial sabuk IBF-nya dicopot pada November yang lalu, awal karir profesional Crawford terjadi jauh dari sorotan sebelum akhirnya namanya mulai dikenal saat dirinya menjadi juara tak terbantahkan di kelas 140 dan 147 pound. Petinju berusia 35 tahun ini telah membuat 7 pertahanan gelar kelas welter WBO-nya saat mengalahkan Amir Khan di ronde ke-6, Kell Brook di ronde ke-4, Shawn Porter di ronde ke-10, dan David Avanesian di ronde ke-6. Namun, ia menyimpan yang terbaik untuk laga terbesarnya ketika ia berhasil mendominasi rival lamanya Errol Spence Jr. dan mengalahkannya di ronde ke-9. Untuk menjadi juara tak terbantahkan di dua divisi, yang pertama di era 4 sabuk. Nah, itulah daftar 10 petinju terbaik pound for pound sepanjang tahun 2023. Apakah petinju favoritmu ada dalam daftar ini? Atau ada yang kurang setuju dengan daftar tadi? Tulis saja di kolom komentar.